Halo, Paris. Paris. Banyak yang cerita tentang kota ini. Katanya indah, katanya juga kotor. Aku harus lihat sendiri. Begitu turun dari pesawat, aku langsung merasakan energinya. Kota ini hidup. Hal pertama yang harus dilakukan, cari croissant. Beberapa hari pertama rasanya cepat sekali. Montmartre dengan para senimannya benar-benar memanjakan mata. Istana Versailles, mewahnya luar biasa. Kita juga mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya. Arc de Triomphe, Museum Louvre. Menara Eiffel, tentu saja. Dari atas Menara Eiffel melihat ke bawah aku merasa kecil, tapi dalam arti yang bagus. Suatu malam kita sampai di sebuah kabaret kecil, gelap, berasap dan ramai. Musiknya asik banget. Penarinya, jangan ditanya, rasanya seperti Paris tempo dulu. Parisnya Hemingway dan Josephine Baker. Di Sungai Seine, kota ini terasa berbeda, lebih tenang. Bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, semuanya punya cerita. Cerita yang terbisik oleh angin, terbawa syari. Paris, kemomenan statiku, enelos tapi pevienu lesplendot. Meninggalkan Paris itu berat, tapi pedesaan Prancis sudah menunggu. Bukit-bukit yang bergulung, kebun-kebun anggur yang luas. Kita berhenti di Bern, di jantung Bourgogne. Udaranya seperti beraroma anggur. Makanannya, jangan ditanya. Lezat dan kaya rasa, setiap gigitan seperti perayaan. Lyon sungguh menakjubkan, lebih kecil dari Paris tapi punya daya tarik tersendiri. Kita naik kereta gantung ke Notre Dame de Fourvière. Dari atas sana, kota ini tampak seperti permadani atap merah dan jalanan kuno. Aku menghabiskan sore hari dengan berjalan-jalan, tersesat di labirin gang-gang dan halaman, menemukan alun-alun dan kafe-kafe tersembunyi. Lyon terasa seperti rahasia, permata tersembunyi. Aku bisa tinggal di sana berminggu-minggu, menikmati semuanya. Tapi Swiss, dengan pegunungan dan coklatnya, memanggilku. Swiss, bersih, efisien, hampir terlalu sempurna. Tapi, pegunungannya. Geneva adalah pemberhentian pertama kita. Istana bangsa-bangsa, jet d'eau yang menyemburkan air ke udara, semuanya mengesankan. Tapi pegunungan yang selalu tampak di kejauhan itulah yang menarik perhatianku. Kawasan tiga danau seperti negeri dongeng. Air sebening kristal, desa-desa yang menawan, dan pegunungan, selalu pegunungan. Kita berhenti di Neuchâtel, kota yang seperti membeku di masa lalu. Aku bisa duduk di tepi danau itu selamanya, menyesap kopi dan melihat angsa-angsa berenang. Zurich sangat berbeda, kota modern yang ramai. Kita naik perahu di danau Zurich, cakrawala kota terpantul di air. Lalu, naik kereta ke Rapperswil, kota abad pertengahan dengan kastil yang menghadap ke danau. Swiss penuh dengan kontras, masing-masing lebih menakjubkan dari yang sebelumnya. Tapi yang paling berkesan, Grindelwald. Naik kereta gantung ke atas gunung, merasakan udara yang menipis, sungguh menggembirakan. Pemandangan dari atas, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kita berjalan melintasi jembatan gantung, ratusan kaki di atas tanah. Aku belum pernah merasa sehebat ini. Lucerne, dengan jembatan-jembatan beratap dan kota tua yang menawan, adalah penutup yang sempurna untuk petualangan kita di Swiss. Bella Italia, Italia, negeri pasta, pizza, dan semangat. Bellinzona, pemberhentian pertama kita, adalah kota benteng yang dijaga oleh 3 kastil abad pertengahan, seperti kembali ke masa lalu. Como, di tepi danau Como, penuh dengan keanggunan dan keindahan. Kita makan siang di tepi danau, matahari menghangatkan wajah kita. Milan, ibu kota mode dunia. Duomo, katedral yang menjulang tinggi itu sungguh menakjubkan. Aku bukan orang yang religius, tapi ada sesuatu tentang katedral-katedral megah ini yang membuatmu merasa kecil dan tak berarti. Pisa, menara miring, tentu saja sesuai dengan harapan. Ramai turis? Tentu. Tapi kamu pasti tersenyum saat melihatnya. Roma sangat padat. Colosseum, Forum, Pantheon, reruntuhan yang membisikkan kisah kaisar dan gladiator. Ini adalah jantung sebuah kerajaan dan kamu bisa merasakannya di udara. Florence adalah tentang seni dan keindahan. David karya Michelangelo, Venus karya Botticelli, mahakarya yang membuatku tak bisa berkata-kata. Kita berjalan melintasi Ponte Vecchio, Sungai Arno mengalir di bawah kita. Kota ini adalah pesta untuk indera. Venesia, kota kanal. Meluncur melalui kanal dengan gondola, rasanya seperti mimpi. Lapangan Santo Marcus, Istana Doge, Jembatan Rialto, Venesia adalah kota yang sesuai dengan reputasinya. Pabrik kaca Murano sangat menarik. Melihat para pengrajin itu bekerja dengan kaca cair sungguh memesona. Meninggalkan Eropa terasa campur aduk. 13 hari berlalu begitu cepat, dengan kereta, pesawat, dan mobil.
Aku telah melihat landmark-landmark ikonik, mencicipi makanan yang luar biasa, dan bertemu orang-orang yang luar biasa. Tapi yang lebih penting, aku telah mengalami sesuatu yang mengubahku, membuka mataku ke dunia dan segala kemungkinannya. Eropa, kamu luar biasa. Aku akan kembali. Aku yakin ini baru awal dari kisah cinta yang abadi.